Oke. Hai guys, gitu. Rekaman. Welcome back to Oke, kita barusan selesai instalasi server apa tadi? Debian Debian, 11 normal. IP-nya tuh 192.168.17.56. Oke. Kita akan masuk ke sana di sini. Masuk ke Wah, jangan ini lah, kita bikin baru lagi lah. Ya, gedein lagi. Masuk ke sini. Plus lagi digedein supaya nanti orang ngelihatnya lebih enak kan. Kalau kecil kan matanya setengah mati nih kan. Kita masuk ke sana. Caranya masuk ke sana SSH spasi. Usernya apa tadi? ITTS. Ingat ya. Besar semua apa nggak? Kecil. ITTS add. Oke. 192.168.168.17 17. 56 enter. Oke. Dia nanya, ini benar mesinnya? Tulis yes. Enter Pak. Lengkap, enter. Passwordnya yang paling aman di dunia 1 sampai 0 ya. Enter Pak. Enter. Dah. Terus ya. Oke, kita ada di server sana dan kita akan bikin web server. Cuma sebelum bikin web server, kita akan buktiin dulu, ada nggak web server di sana kan? Nah, cara buktinya buka browser. Buka browser, buka tab baru, tulis 192.168.17.56. Ya, hello di sini aja lu mah. Biasa. 192.168 ya? Titik 168.17.56. Nih ya. Refuse to connect di control plus dia gedein control plus lagi terus nah, refuse to connect jadi nggak bisa connect ke web server di sana ya. Memang web servernya belum install kan, jadi nggak bisa connect gitu ya. Nah, saya ulang lagi, ini ilmunya ada di Open Course ITTS ACD ya. Masuk ke Open Course ITTS ACD karena ini baru direkam jadi harus diulang. Jadi kalau masuk ke Open Course ITTS ACD ini terutama buat guru-guru sekolah-sekolah yang mau dan nanti Anda semua yang ngajar ya. Siap ya? Oh nunjuknya ke sini. Ini jago. Iya. Terus ya, Open Course ITTS ACD nama kuliahnya adalah Internet Offline dan ini ada ujiannya di bawah sebenarnya. Jadi kisahnya dari kuliah ini adalah teman-teman di universitas terbuka, dosen-dosennya pada pengen supaya universitas terbuka kan universitas terbuka kan nyebarin ilmu juga kemana-mana dan mereka punya masalah dengan jaringan internet di Indonesia kan, jaringannya kan nggak nyampe ke daerah-daerah. Jadi dia pengen ngopiin semua e-learningnya punya universitas terbuka supaya bisa ditaruh di daerah. Caranya bikin server kayak gini, bikin lokal. Begitu dia minta tolong ke orang namanya Ono kan. Bisa nggak dibikin kuliahnya? Ya udah saya bikinin kuliahnya. Nah nanti kalau mau iseng ini silahkan dikerjain ujiannya. Kalau dapat nilai bagus tinggal bilang sama Pak Aziz langsung jadi kredit sarjana lagi beres. Berkurang lah beban sarjana itu. Enak kan kuliah di TTS kalian iklan. Ini di kampus saya nggak ada kayak gini. Kalau mau tahu lu tanya sama satu kampus satu republik. Dan kemarin saya lagi ngobrol gitu, saya ngomong ini di Lemhanas di depan saya orang Dignas. Iya. Terus cuman saya ngomongnya kan rada low profile. Mudah-mudahan yang saya kerjakan tidak melanggar hukum. Mereka senyum-senyum. Mereka nggak bisa ngomong juga. Di hukumnya nggak ada tertulis nggak boleh kayak gini kan nggak ada. Orang ngasih ilmu ngasih nilai kan sah semua kan. Cuman masalahnya saya ngasih kesempatan semua mahasiswa buat curi start kan. Iya. Nah, itu yang nggak ada di kampus lain. Kalau kampus lain kan, lu kalau mau kuliah lu harus daftar dulu, registrasi, bayar SPP. Ini mah lu kerjain aja dulu, bayar belakangan lah, gampang bisa diatur itu mah. Ini beres ya, udah ya. Sekarang kita akan langsung bikin web server ngikutin wiki. Masuk ke wikinya lagi. Jadi ini alamat wikinya onocenter.org/wiki. Kata kuncinya adalah Apache. Cara installnya cuman apt update terus apt -j install Apache 2. Nah, sekarang tekniknya, ilmunya di sini namanya ilmu Kopas. Sudah tahu ilmu Kopas? Sudah.
ambil satu kalimat yang itu, Mas. klik kanan copy, udah, Udah. masuk ke terminal, klik kanan paste, sudo dulu lah, sudo, dia nggak bisa kita, ini bukan Ubuntu, kalau Debian sudo, enter, Tadi Sudah. nggak sudonya nggak jadi, enter, passwordnya, tulis Password. passwordnya. yang paling aman Pak. Ya, bentar, udah ya. Jadi itu ini gayanya gaya Debian. Kalau gayanya Ubuntu sudo spasi su. Kalau Debian su doang. Oke. Jadi itu beda. Jadi ada beda-beda gaya dikit lah antar sistem operasi. Gitu ya. Sekarang klik kanan paste. Enter. Oh, sudo dia nggak ada. Sudo tuh untuk Ubuntu. Jadi caranya langsung gini doang. Enter. Oh alah. Jadi ini Update. beda OS soalnya. Yang waktu saya bikin itu buat sistem operasinya Ubuntu. Ini kita punya masalah. Dia minta ke flash disk. Ini nggak masalah sih sebenarnya. Cuman harus dibuang aja flash disk, kan saya cabut. Jadi dia nggak ada flash disk. Nah, caranya biar nggak komplain apa-apa, saya ngedit nih nano etc apt sources list. Ini ada CD-ROM nih. Iya. Tapi ini saya udah luar kepala ya. Karena biasa. Jadi ini semua akan Terbiasa. luar kepala kalau emang hidupnya di situ sih sehari-harinya. Nah ini supaya dia nggak nanya CD-ROM lagi, saya kasih pagar di sininya. Shift pagar, udah, jangan dipakai tuh, itu aja kalimatnya sih sebenarnya. Jadi CD-ROM nggak usah dipakai, saya ngambil yang HTTP lewat web doang. Jadi ini adalah sumber ininya ya, sumber apa sih namanya? Sumber perpustakaannya. Sumber perpustakaannya HTTP semua, jadi lewat web doang, pakai internet. Kalau kita nggak ada internet, kita bisa pakai sumbernya CD-ROM sih sebenarnya. Yang saya tadi install, dalamnya ada perpustakaan juga sih sebenarnya. Cuman kan bayangin itu harus nyolok terus kan males banget kan. Ini Ctrl X, yes. Oke, ulang lagi. Nah, kalau ngulang, biasakan kalau pakai Linux jangan Ketik. terlalu rajin. Iya. Jadilah orang yang males ya. Supaya bisa ngulangnya gampang, panah ke atas, pencet lagi. Nah, enter aja. Gitu. Terus belajar. Tapi intinya gitulah, lu jadi orang nggak usah terlalu rajin-rajin amat lah. Sebisa mungkin semua dikerjain otomatis sama komputer, dan itu saya kerjakan juga di rumah saya. Si emak istri kan dia beli tanaman banyak, udah gitu nggak ada yang nyiram kan, ya udah saya bikin robot aja supaya bisa nyiramin tanamannya, beres selesai. Cuman kemarin pulsa tokennya habis. Pas kemarin datang, kenapa bunyi? Tadi pagi datang, kenapa bunyi titit? Ini kenapa listrik kagak ada yang nyala? Oh, pulsa habis. Jadi kepaksa baru ngisi tadi. Jadi baru disiram hari ini 3 harian kayaknya. Oke, wah ini kita punya masalah nih. Ups. Oke, kita punya masalah ini. Ini minta IP versi 6 nih. Wah, kacau ini. Kacau ini. Kacau ini lu nggak ngerti nih urusannya. Jadi ini minta IP-nya versi 6. Kenapa dia minta versi 6? Ini alamat mesinnya, bukan 192 alamat cuma tadi ya. Alamatnya alamat IP versi 6. Coba deb buat tadi debian.org. Oke, dia punya versi 4 sih sebenarnya. Coba, oh beres. Ini kalau diperhatiin ini IP-nya ajaib nih bentuknya nih. Kan harusnya kayak gini nih.
Oke. Tapi dia berusaha connect yang ini dulu nih. Si setan satu ini minta connect ke sini. Itu adalah versi 6. Yang jadi masalah, kampus kita nggak punya versi 6. Gitu ya. Walaupun udah saya terangin ke Bapak Agung dan teman-temannya, mereka males. Karena harus ngerubah konfigurasi kan. Nah, itu masalah males doang sih. Ya kayak lu pada sama lah. Ayo bikin server, ngudut heula. Resek ya. Pantes gak maju Republik. Aduh. Udah beres ya. Lanjut. Install. Itu yang sudonya nggak usah diambil karena ini pakai ini, ambil yang gitu aja. Oke. Di kanan. Di kanan paste. Udah. Web server cuma gitu loh. Gampang kan? Asik juga sih. Asik Pak. Asik, baru tahu lu, kasihan deh lu. Dosen lu nggak ada yang ngajarin gitu deh. Iya ada. Dosennya minta tabokin satu-satu tuh. Nih, masuk lagi ke web. Masuk lagi ke web. Oke, masuk lagi ke yang sini. Bukan sulap, bukan sihir ya. Refresh ya Pak. Reload. Orang gampang banget dunia ini. Oke. Sekarang itu ada file hard disk tuh, hard disk USB hitam. Oke. Ya udah. Oke, ini hard disk USB. Isinya perpustakaan. Oke. Isinya perpustakaan. Kita colok ke server dan kita bikin supaya servernya bisa saya copyin, kita copyin ya. Isi hard disk ini ke dalam server. Ini colokin ke ini ditutup dulu biar enggak. Oke. Ini colokin ke USB sana server. Deh. Sekarang kita masuk sini. Ini versi yang sederhana, e-learningnya belum ada nih ya. Ini baru saya akan bikin perpustakaan digital di server. Oke. Ini halaman ini, Ctrl++ lah. Halaman ini ada di folder /var/www/html. Ada di folder itu. Jadi itu standarnya web server di Linux gitu ya. /var/www/html. Masuk ke terminal. cd spasi /var. Nggak pakai spasi. Nempel. var /www/html. Enter. ls. Tulis ls tulis. Enter. Ini ada satu file namanya index.html. Oke. Index.html adalah file halaman web yang kita lihat ini sih sebenarnya. Ini index.html. Ini dipanggil kan? Ya. Bisa nggak bikin kayak gini? Pernah diajarin belum? Pernah. Di kuliah apa? Boleh untuk SMK pakai SAM. Oh, sambil pakai SAM. Iya. Setelah catatan, buat belajar nggak apa-apa pakai SAM, apalagi di SMK. Tapi kalau kita beneran, sebaiknya jangan pakai SAM, karena gampang dihack. Makanya banyak server-server, terutama yang punya pemerintah, dihack. Soalnya pada pakai SAM semua. Udah gitu, kenapa bisa kayak gitu? Karena pemerintah pengennya bayar murah. Lulusan SMK dibayarin kan ya, ilmunya kan sampai SAM doang kan, bayarin murah kan, jadilah web servernya, laporin ke bos, udah jalan, udah jalan dihack habis. Jadi kalau kita orang lapangan banget sih kita ngerti, ada wilayah-wilayah nggak boleh dimasukin soalnya itu berbahaya. Oke, ini beres ya. Udah cara bikinnya, kalau yang belum tahu cara bikinnya bisa pakai Word. Belum tahu? Gampang bikin pakai Word. Buka nih Word, buka Word. Ini kita tolong. Ini pelajaran. Udah pernah belajar bikin web pakai Word? Belum. Nggak tahu kalau Word bisa buat web? Enggak Pak. Kasihan deh lo. Lu tulis apa aja lah serah. Apa aja Pak? Namamu? Udah Pak, cukup. Ada. Supaya seru digedein ya. Seru. Di save.
gedein ya, misalnya 44 gitu ya. Udah save file, save as ini Apa ini? HTML, tadi HTML ke bawahin, kayaknya salah, ini klik dulu ke bawahin, ini nih HTML dokumen. Oke, kasih nama, ganti misalnya ITTS. Udah save. Jadi bikin file namanya HTML. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, kita masuk ke ini, ini kita buka baru lagi ya. Kemudian tadi masuknya ke folder namanya dokumen. Jadi CD spasi huruf kecil, dokumen D besar, DOC tab aja. Ya, biasain jadi orang jangan terlalu rajin ya. Jadi misalnya DOC tab. Oh, tetap. Ya udah, enter. Enakan hidupnya. Makanya pakai video menjadi orang tolol, jadi orang pintar. LS, enter. Harusnya ada ini nih, ada ITTS HTML nih. Oke. Bisa dilihat sih, more tulis more spasi IT besar, I besar, T besar, tab. Oh, kan enak kan? Enter. Nah, isinya cuma kayak gini doang ya. Ini file HTML cuma kayak gini doang. Intinya dia akan ngasih lihat mana tadi? Firly mana Firly? Ini ya, nih. Oke. Fontnya 44. Gitu ya. Ini harus ditransfer kan dari sini ke server ya. Cara transfer file tadi kalau mau masuk kan SSH. Kalau mau transfer SCP, secure copy. Tulis SCP huruf kecil spasi IT besar tab. Oke. Masukin username. Masukin username sana dulu. Apa ITTS at 192.168. Berapa tuh? 17.56. Kasih titik 2. Salah. Titik 2 yang vertikal. Ya, satu kali aja. Kalau dikasih titik 2 dia akan masuk ke home directory. Waktu di SMK diajarinnya pakai apa? Transfer file ini. Nggak diajarin, ya, salah. Karena komputer kita dengan webnya jadi satu ya. Kalau kenyataan hidup yang benernya komputer server di mana, kerja di mana kan, kita harus transfer. Sebagian SMK ngajarinya pakai FTP, itu haram, jangan pernah dikerjain. Karena FTP itu gampang dihack, lagi gitu lagi kan. Jadi banyak. Jadi itu adalah teknologi zaman dulu yang tidak dienkripsi, tidak aman, gampang dihack. Jadi pakainya SCP. SCP itu adalah secure copy. Jadi kalau udah secure, aman, dienkripsi semua, orang nggak ada yang bisa ngelihat. Enter, password, paling aman. Enter, udah ke copy. Sekarang itu filenya harus dipindahin ke var www.html kan. Oke, kita masuk ke sini lagi. Oke, cd spasi /home /itts. Enter, ls. Itu ada ITTS HTML kan, dipindahin sekarang mau ke var www.html. Cara mindahin file, move mv spasi it besar tab /var /www/html. Enter. Oke, coba kita lihat sekarang di sini. Ini ditambahin titik slash ITTS besar titik HTML. Bentar, keluar ya, bukan sihir ya, pakai Word doang, tapi pakai LibreOffice nih. Kalau di Word kan itu nggak tahu gue, soalnya Windows kan kadang-kadang ada blow on ya. Beres, oke, gampang kan? Jadi bikin web mah gampang banget.
setolol ini bikin web sih sebenarnya. Cuman ntar ada bahasa pemrograman, PHP segala macam, bisa juga pakai Java. Intinya dia bisa ngomong ke front end sama ke database di back end. Cuman begini dulu. Baca dulu. Hah? Enggak, kemarin siap dulu. Apa sih? Ini udah beres ya? Sekarang kita akan naik kelas. Web server kan ya doang udah bisa. Nah, sekarang kita akan bikin supaya perpustakaan habis itu kita copy-in. Kita akan copy-in ya. Oke, masuk sini. Kita bikin CD ke var www.html. CD spasi /var/www/html. Part 2 Enter. ls. Ada 2 file di situ, ada its.html sama index.html. Oke, kita akan bikin perpustakaan digital di situ. Oke. Nah itu orang Dignas juga pada kebayang bikin perpustakaan digital. Ada kerjaan tolol banget sih sebenarnya perpustakaan digital. Coba kita pengen bikin perpustakaan digital yang bisa diakses kayak gini nih. Tangsel belajar. Nah ini, tapi bukan mode. Lupa saya. Namanya pendidikan kalau nggak salah. Pendidikan. Bentar. Jadi kita punya folder namanya pendidikan, isinya cuma folder-folder kayak gini ya. Ada BSC atau WSC? Nggak tahu. BSC itu buku sekolah elektronik. Oke. Ini ada buku SD, SMP, SMA, SMK. Kalau kita klik SMA misalnya ya. Ini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, terus ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika segala macam. Dan ini bisa diambil klik gini aja. Oke. Dapat. Nah. Perpustakaan itu cuma gitu doang. Jadi folder ada di web server, bukunya ada di situ bisa diambil. Oke. Misal kita pengen bikin di sini ada, terserah mau dikasih nama apa tuh perpustakaannya. Foldernya kasih nama apa maunya? Arah. ITTS library Pak. Oh ya boleh. ITTS library Pak. Ya. Wih. Ini besar nggak apa-apa. Suka-suka lu. Ya udah. Bebas merdeka di sini. Kan kata menterinya juga kampus merdeka ya. Sekarang bebas merdeka. Pas dibikin bebas merdeka kemarin orang Dignas pada bingung. Oh perusahaan bisa kayak gitu ya Pak? Saya pada blow on. Ya udah enter. Nggak ada ya. Cuman ini kasih spasi. Jadi kalau nama itu jangan pakai spasi. Kalau yang di web yang kayak gini nggak usah pakai spasi. Sambungin aja ITTS library. Enter. ITTS bener. Oh library-nya gede ya L-nya ya. Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa sih. Jadi ini ITTS library L besar ya. ITTS library L besar. Nggak ada kan? Ada. Orang belum dibikin kan? Kita bikin. Oke, sekarang kita bikin di sini. Oke, sekarang kita bikin. Cara bikin folder itu adalah mkdir, make directory. Tulis mkdir, nyambung, spasi. Hurufnya harus sama persis. ITTS library. Nggak usah pakai slash, jadi kacau ntar. Oh. Kalau mau main kayak gitu, kalau mau lengkap jadi /var/www, dibikin lengkap nih ya. /var/www/html /ITTS library / deh. Diam dulu. Kalau kita perhatiin tadi kan kalau file HTML langsung ada kata HTML belakangnya ya. Nah kalau folder dia jadi folder kan. Coba enter. Oke, udah masuk lagi ke web. Ini nggak ada kan? Not found kan? Bukan sulap, bukan sihir. Reload. Ada ya? Gampang kan? Setolol itu sih bikin perusahaan. Dan ini sudah membuat profesor-profesor di Republik ini terkagum-kagum. Bikin perusahaan kayak gitu gimana ya? Cuman ngomongnya gimana ya? Jadi ntar tugas Anda semua itu ngajarin kayak gini nih ke sekolah. Jadi gaya ngomongnya nggak apa-apa, segampang ini. Jadi kelihatan kayaknya gampang banget, emang gampang.
Nah, sekarang gimana caranya ini supaya bisa jadi kayak gini kan? Mana tadi teh? Kayak ini kan? Nah, ini kayak gini. Sekarang masuk sini lagi. Itu kan udah dicolokin tuh Iya. hard disk. Udah. Clear dulu lah biar enak. Clear layar. Tulis clear. Clear, tulis clear. Tulis clear. Nah, ntar bukan Ctrl C. Tulis clear. Jadi Bukan Windows. Udah beres ya? Sekarang kita pengen ngelihat hard disk itu dikenalin sebagai apa di sini. Cara ngeceknya tulis F disk. F disk nyambung. Disk pakai K. Spasi minus L. Bentar. Waduh. F disk belum diinstal nih berarti. Atau coba. Soalnya Ubuntu Debian rada-rada gelo kalau udah bagian gini mah. Loket juga nggak ada lagi. Nggak ada. Kemungkinan ada di sini nih. Bin F disk. Disk. Oh nggak ada. Oke, kemungkinan ada di sini. Dia cuma ada 4 kemungkinan sih. Nggak ada. /lokal nggak ada. Oh salah, CD lagi bego. Nah, ada dia. Jadi bedanya sama Ubuntu, Debian itu harus lengkap foldernya. Ubuntu kita cukup ngetik FDisk aja, dia tahu ada FDisk-nya ada di mana. Kalau si Debian harus kayak gini, kita kasih tahu FDisk-nya ada di mana gitu. Jadi ada di sbin FDisk. Jadi caranya -L. Nih kita bisa ngelihat ada 2, ada SDA 200 sekian puluh giga. Itu hard disk yang ada di dalam komputer. Terus ada 2 tera SDB nih. SDB ada 2 tera. SDB itu hard disk saya. Oke. Lebih bagus daripada hard disk komputer servernya. Kondisinya dia namanya SDB1 /dev/SDB1. Sekarang saya mau nempelin dulu /dev SDB1 ke folder yang ada di komputer ini. Kalau enggak, dia nggak bisa dibaca soalnya. Dia bentuknya masih partisi, belum ditempel ke folder. Nah, kalau kita pakai Windows, kita nggak pernah tahu seperti itu. Ya. Iya. Kalau Windows semua udah dibikin otomatis, akibatnya user jadi nggak usah tahu, tinggal pakai aja. Kalau di Linux, kita harus tahu kayak gitu-gituan, tapi akibatnya lebih seru karena kita jadi pinter banget. Ya. Oke, sekarang saya akan bikin folder buat nempelin hard disk. mkdir spasi /mnt ya /usb enter. Jadi saya bikin folder namanya /mnt/usb /dev sdb1 saya akan tempelin di situ. Cara nempelinnya mount mount spasi /dev /sdb1 SD, iya udah bener, spasi / jangan dikerjain dulu lah, kita lihat dulu ya. Kita lihat isinya MNT USB isinya apa ya, bukan Sula bikin bukan sihir ya. Coba ls spasi MNT /USB. Kita lihat, jadi kan kita buat tadi, terus kita lihat enter. Kosong ya, nggak diisi apa-apa ya. Sekarang kita tempelin tuh hard disk ke sini. Oke. Mount spasi /dev /sdb1 spasi /mnt /usb enter. Wow, kita punya masalah. Hard disk yang saya punya, file sistemnya punya Windows NDFS. Linuxnya belum dikenalin, dia belum mengenalin NDFS.
Jadi dia harus dikasih driver supaya bisa ngomong sama NTFS. Oke. Kita cek dulu di Google ya. Google. Oke. Tulis NTFS spasi Debian. Nah, kalau di Ubuntu ini udah beres semua. Jadi Ubuntu udah enak sih kayak ginian. Cuman nanti waktu kita install yang Ubuntu yang baru rada sebel soalnya drivernya ada yang nggak beres. Kalau ini Debian ya. Jadi supaya bisa kenalin NTFS di Debian, kita harus install dulu drivernya. Drivernya namanya ini nih. Bentar. Ini dia NTFS ini. NTFS 3G nih. Kok nggak ada sih? Ini NTFS 3G. Nggak ada. Ya udah kita install aja nih ya. Ingat ya namanya NTFS 3G. Oke, sekarang kita masukin di sini apt -y spasi install spasi NTFS minus 3G. Nyambung minus 3G. Enter. Udah. Jadi kalau ada error bukannya salah, karena emang dia dibikin minimalis, nggak disiapin macam-macam. Jadi server yang bagus itu nggak ada isinya apa-apa, minimal aja. Kalau kita butuh baru kita install. Iya. Dan itu masalahnya bukan masalah apa, itu masalah security. Kalau semuanya udah disiapin, hacker masuk udah enak kan hidupnya. Kalau Debian hacker masuk susah hidupnya. Ini udah beres. Ini nggak apa-apa ada firmware yang belum install. Coba kita ulang lagi, clear layar dulu biar enak. Ketik aja Pak. Enter. Iya, ketik, jangan khawatir. Nggak ada mouse di sini. Nah, kalau perhatiin di server tuh kita nggak pakai mouse ya. Parah. Ini kita kerjain lagi. Bukan sulap buat sihir, enter. Nggak ada error kan? Coba panah ke atas lagi, cari LS-nya lagi. Lagi. Nih, enter. Itu ada folder tuh di situ. Oke. Nah, folder yang akan menarik namanya library ini. CD spasi /mnt/usb /library enter. ls enter. Itu ada pendidikan, CD pendidikan. Tab aja, tab enter. ls Enter Pak. enter. Perhatiin ini ada BSE, internet sehat dan sebagainya. Coba kita lihat di sini. Di sini ya. Iya, ini. Iya. Di sini Pak. Oh. Nih. Sama ya? Iya. Sama BSE, internet sehat, contoh soal UN, ini segala macam. Ada panduan beasiswa kalau kita lihat. Ada panduan beasiswa, BSC, contoh soal UN, sama persis. Jadi sebetulnya apa yang ada di Tangsel Belajar ini kan namanya Tangsel Belajar Tangerang Kota Selatan Kota, sebetulnya adanya di harddisk itu awalnya. Harddisk itu kita copy. Itu aja. Jadi buat sekolah-sekolah juga gitu aja sih sebenarnya. Harddisk itu di copy doang. Bikin perpustakaan cuma gitu, harddisk di copy. Beres ya. Sekarang kita mau ngopi. Oke. Cara ngopinya, ini kan ada folder ini. Pendidikan, ini masih kosong kan? Di sini masih kosong ya. Nih, ITTS library masih kosong, reload masih kosong ya. Sekarang kita akan copyin. Ini kan ada di harddisk nih, MNT USB kan harddisk. Oke. LS. Ini saya back satu lah, CD titik mundur satu. Spasi titik. Biar mau LS. Jadi ada folder namanya pendidikan. Kita akan copy folder itu. CP spasi minus R besar F kecil. F kecil. Iya, spasi. Jangan di enter, spasi. PE lah.
Apa? PE pendidikan tab. Nah, maksudnya gitu. Biar jadi orang males. Spasi slash var www.html www.tab ya html slash html tab. Oke, it besar tab, L besar tab. Ya udah beres ya. Spasi. Oke. Kita akan copy folder pendidikan ke situ, tapi ngopinya akan ditaruh di belakang layar. Biar dia jalan terus kita bisa ngerjain lagi yang lain. Caranya supaya itu jalan di belakang layar, kasih tanda dan. Nah, gitu. Enter. Dia pindah ke belakang. Oke. Kita bisa pakai lagi buat yang lain. Kalau mau ngecek dia ada di belakang, jalan apa kagak? PS spasi AX. AX Pak. Nah, enter. Ini yang lagi jalan di belakang layar apa aja? Ini ada Apache lagi jalan, apa lagi jalan, nih lagi copy lagi jalan. Kayak task manager ya Pak? Kayak task manager. Ini ada di pelajaran sistem operasi. Ada di kuliah sistem operasi, ada di open course. Harus ya. Semuanya ada, jangan khawatir. Cuman kalau saya kan udah kayak luar kepala. Soalnya kan saya udah sehari-hari emang hidupnya kayak gini kan. Yang saya lihat layar putih. Kalau Linux yang benar layarnya hitam sih sebenarnya. Jadi orang Linux biasanya mainnya di dunia hitam. Kalau saya di dunia putih karena saya orang baik sih sebenarnya. Nggak ngaruh juga ya? Suka-suka banget. Langsung lu pada nyerah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini kan lagi di copy kan? Coba reload. Coba klik pendidikan. Udah mulai keluar tuh. Coba klik BSE. Coba klik yang mana suka-suka dah. Coba klik. Kenceng banget. Nah, waktu nerangin kayak gini, kita bisa ceritain ke mereka, ini kita nggak pakai internet. Ini kan internet nggak dipakai kan? Orang ada di sebelah situ servernya. Jadi anak-anak bisa pinter, siswa bisa pinter, tanpa internet dia bisa ngambil buku, segala macam. Ada saya. Jadi bikin perpustakaan udah beres nih. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ya, semua. Udah? Aman? Save dulu rekamannya. Save. Kok Pak di sini? Ya. Finish recording.